Mire dan Sejin akhirnya menginap di perkebunan. Mire mengatakan hanya tempat inilah yang terpikirkan olehnya, jadi dia memutuskan untuk datang ke perkebunan. Tanpa sengaja, Mire mengetahui tentang jati diri Sejin yang sebenarnya. Sejin pernah bekerja sebagai manajemen aset Ihan. Mire bahkan mengagumi Sejin. Sejin ternyata bekerja di perusahaan saham dan bisa dikatakan ia adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia persahaman. Sejin mengatakan ia menyukai Mire yang ternyata banyak bicara. Sejin ingin Mire terus menjadi Mire yang banyak bicara. Mira juga keceplosan mengatakan tesisnya tentang aktivisme pemegang saham. Sejin pun terheran siswa kelas 12 sudah menulis tesis. Mire pun mengalihkan cerita dengan mengatakan ia hanya membacanya. Mire tak menyangka orang yang selama ini dikaguminya ternyata bertani di desa. Mire menanyakan kenapa Sejin tiba-tiba berhenti bekerja dan menghilang tanpa kabar, tapi Sejin akan memberi jawabannya lusa. Kembali ke Seoul, Hosu pun melakukan pertemuan dengan kuasa hukum perusahaan tempat Mire bekerja. Disinilah dia bertemu lagi dengan Lee Chong-gu. Sebelum membahas tentang pertemuan mereka, Lee Chong-gu ini membahas tentang hubungannya dengan Mire dan juga Nyonya Rosa. Ia menanyakan apakah Hosu ini membantu Nyonya Rosa hanya karena ingin membalas budi. Hosu pun mengatakan ia tidak ingin membahas hal yang bukan pekerjaan. Hosu langsung menegaskan bahwa Nyonya Rosa tak akan menjual tanahnya. Lee Chong-gu menanyakan alasannya. Namun tak bisa dipungkiri Hosu tidak tahu alasan dibalik keputusan Nyonya Rosa. Nyonya Rosa sangat tertutup dan hal itu membuat Hosu juga tak dapat berkutik di hadapan Chonggu. Chonggu mengenal jelas bagaimana cara kerja Hosu. Ia mengatakan Hosu tak pernah mau melewati batas dan hanya memainkan perasaannya saja. Oleh karena itu, klien tidak mempercayai Hosu. Di sini, Chonggu juga mengatakan bahwa Mire sedang menghadapi masalah di kantornya. Chonggu mengatakan kepada Hosu kalau dia ingin membantu Mire, sedangkan Hosu hanya akan menjadi penghalang dan akan mengacaukan pekerjaan Mire. Perkataan dari Chonggu itu membuat Hosu terdiam dan tak tahu harus berbuat apa. Chonggu juga menegaskan bahwa apapun yang diinginkannya pasti ia dapatkan. Mire dan Eugene janjian akan bertemu. Selagi menunggu kedatangan Eugene, datang seorang wanita menemui Miji. Wanita itu yang menyangkanya adalah Mire, ternyata istri dari bosnya Mire yaitu Sangyo. Ia langsung mengatakan bahwa Miji ini tidak tahu malu karena masih bekerja di sana. Namun Eugene datang dan membela Miji. Eugene mengatakan jangan bicara seenaknya karena dia bukanlah Mire. Di sini, Jiun menceritakan bahwa ia mengetahui Miji bukanlah Mire saat Eugene mencoba menjebak Miji dengan kebohongan-kebohongan yang padahal tidak pernah ia lakukan. Miji dan Eugene pun menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka saat mereka remaja. Miji mengatakan perasaan yang sebenarnya, ia jujur mengatakan kalau Eugene lah yang menjauhinya. Namun, Eugene di sini menjelaskan bahwa ia adalah fansnya Miji. Ia sangat mengagumi Miji, tapi ia tidak tahu entah kenapa Miji tiba-tiba menjauh darinya. Mereka pun akhirnya lega karena saling mengetahui isi hati masing-masing dan kesalahpahaman pun telah selesai. Miji menanyakan apakah Hosu juga tahu tentang identitasnya yang sebenarnya, tapi Eugene di sini mengatakan agar Miji menebaknya. Eugene menyuruh Miji untuk menanyakan langsung kepada Hosu. Dari Eugene inilah Miji juga mengetahui kalau Mire pernah dirumorkan menjadi selingkuhan bosnya yang bernama Sangyong. Dan tentu saja Miji tak mempercayai rumor itu. Lalu Eugene ini mengirimkan file yang katanya berisi tentang foto-foto Mire dan bosnya. Setelah menerima file itu, Miji masih belum berani untuk membukanya. Ternyata Hosu mengunjungi Mire di desa. Hosu terang-terangan memanggilnya dengan nama Mire. Hosu mengatakan yang jujur kepada Mire kalau dia sudah mengetahui tentang pertukaran identitas di antara Miji dan Mire. Hosu pun membujuk Mire agar menceritakan kasus yang pernah dialaminya. Hosu juga mengatakan ia akan membantu Mire untuk menyelesaikan masalahnya karena Hosu tahu Mire memang tidak mau melanjutkan kasus itu karena saat itu Hosu pengacaranya.
Mire takut Hosu akan menceritakan masalahnya dengan Miji sehingga semua keluarganya tahu tentang apa yang dialami Mire. Di sisi lain, terjadi kesalahpahaman antara ibu Miji dan Hosu. Karena membahas kedekatan anak mereka, ibu Hosu mengatakan tidak masuk akal jika Hosu dan Miji punya kedekatan yang spesial. Ibunya Miji menyangka bahwa ibunya Hosu menganggap putrinya tidak layak untuk Hosu. Karena perkataan itu, ibunya Miji pun membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak mau punya menantu yang harus selalu dilayani. Mendengar ucapan Ibu Miji ini, ibunya Hosu beranggapan bahwa Ibu Miji mengejek kecacatan yang dimiliki Hosu. Karena kesalahpahaman itu, mereka pun akhirnya bertengkar. Mereka saling tarik-menarik sampai akhirnya terpeleset dan jatuh dari tangga. Percakapan Hosu dan Mire pun terputus karena harus menemui ibu mereka yang masuk rumah sakit. Mire pun memanggil Miji agar segera pulang ke desa. Ibu mereka disarankan untuk menginap 1 sampai 2 malam di rumah sakit. Hosu melihat kedatangan Miji dan ia langsung memohon pada Mire untuk merahasiakan bahwa ia sudah mengetahui tentang pertukaran mereka. Mire pun menurut lalu memanggil adiknya dengan nama Mire. Miji dan Hosu mendadak menjadi malu-malu saat bertemu. Saat hendak pulang, mereka bertemu dengan Sejin. Kedatangan Sejin dikarenakan Sejin khawatir setelah ia mendengar ibu Mire harus dirawat di rumah sakit. Sejin dan Miji pun berkenalan. Sejin mengajak mereka makan malam bersama. Miji yang memiliki sifat periang dan gampang bergaul, Sejin pun menyukai gaya Miji dan mereka menjadi cepat akur. Saat hendak pulang, Mire mengikuti Sejin yang hendak ke kebun. Sebelum Mire meninggalkan Miji, Miji menanyakan tujuan Mire memanggilnya ke desa. Secara mendadak, Mire mengatakan ia ingin mengakhiri pertukaran mereka saat ini juga. Mire mengatakan esok ia akan kembali ke Seoul. Miji pun yang kelabakan mengatakan ada Hosu di sini. Kalau memang mereka langsung bertukar peran, mereka akan ketahuan oleh Hosu. Dan dengan santainya Mire menjawab, Miji kau terlihat bodoh. Hosu justru sudah mengetahui pertukaran kita. Dia datang ke desa karena dia sudah tahu tentang pertukaran peran di antara kita. Mendengar ucapan Mire itu, Miji pun tak dapat berkata-kata. Ia teringat tentang hal yang dilakukannya pada Hosu saat di Seoul dan membuatnya malu karena mengira Hosu tak tahu dia adalah Miji. Cerita lucu pun terjadi di sini. Miji tetap berpura-pura menjadi Mire dan Hosu tetap berpura-pura menyangka dia adalah Mire. Karena malu-malu, Miji berbicara dengan pelan sampai Hosu harus mendekatkan dirinya agar ia mendengar apa yang diucapkan Miji. Mereka memutuskan untuk bersamaan menjenguk ibunya besok pagi. Keesokan harinya, Miji ingin Mire menjenguk ibunya, namun Mire menolak karena ia harus ke perkumpulan pemuda. Mire pun pergi meninggalkan Miji dan melihat Hosu sudah menunggu Miji di depan rumahnya. Hosu mengucapkan terima kasihnya kepada Mire karena mau merahasiakan kalau Hosu tahu tentang pertukaran mereka. Dan lagi-lagi di sini dengan santainya Mire menjawab, ia sudah memberitahu Miji tentang itu. Saat Miji dan Hosu bertemu, mereka pun menjadi canggung dan malu-malu. Miji hampir menghindari Hosu dan tak banyak bicara pada Hosu. Di hadapan orang tuanya, Miji dan Hosu berlakon layaknya orang yang sudah lama tidak bertemu. Saat menjadi dirinya, Miji justru menjadi pemalu dan tak bisa berbicara lepas pada Hosu. Hosu menyangka Miji ini marah padanya karena tak mau menatapnya saat berbicara. Hosu juga merasa kalau Miji ini menghindarinya. Miji bahkan tak memberi kesempatan pada Hosu untuk berlama-lama dengannya. Di sisi lain, Sejin menyadari bahwa Mire akan segera meninggalkan pekerjaannya dan Sejin pun mengucapkan salam perpisahan. Secara tiba-tiba ia mengucapkan selamat tinggal Yu Mire. Entah kapan mulanya, tapi Sejin juga sudah mengetahui bahwa dia itu adalah Mire dan bukanlah Miji. Karena sudah terlanjur ketahuan,
Mirei meminta Sejin untuk menceritakan alasannya saat ia tiba-tiba berhenti bekerja di perusahaannya. Ternyata saat itu Sejin yang sibuk bekerja dan terlalu asik bekerja sampai-sampai ia mengabaikan panggilan dari kakeknya. Ia sama sekali tak menjawab panggilan dari kakeknya, yang ternyata panggilan itu adalah panggilan terakhir kakeknya, sekaligus pemberitahuan bahwa kakeknya sudah meninggal. Kekecewaan dan penyesalan itulah yang membuat Sejin belajar untuk menghargai waktunya. Sejin juga mengatakan kalau dia merelakan semuanya untuk meraih hal-hal yang membuatnya bahagia. Sejin juga menyarankan agar Mire membuat dan memilih keputusan yang membuatnya bahagia. Ucapan Sejin ini membuat Mire berpikir kembali tentang keputusannya untuk kembali ke Seoul. Sebenarnya, ia ingin kembali ke Seoul dan langsung mengajukan surat pengunduran dirinya. Namun akhirnya ia membatalkan niatnya dan mengajak Miji untuk tetap bertukar peran. Mire masih belum siap untuk berhenti bekerja di perusahaannya. Bagi Mire, perusahaan itu adalah seperti impiannya. Setelah pembicaraan Miji dan Mire, ternyata Hosu mengajak Miji untuk bertemu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Miji pun keluar dari rumah. Hosu mengatakan ia sudah lama menunggu Miji, bahkan sudah terlampau lama menunggunya. Sama seperti saat pertama kali Hosu akan berangkat ke Seoul, ia juga melakukan hal yang sama. Hosu menunggu Miji keluar dari rumahnya karena ada yang ingin disampaikannya pada Miji. Namun saat remaja itu, ketika Miji keluar rumah, justru Hosu tak jadi mengucapkan apa yang ingin dikatakannya pada Miji. Hosu mengatakan ia tak ingin melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Hosu mengatakan ia menyukai Miji, bahkan sudah dalam waktu yang lama. Ia ingin menjadi tempat saat Miji merasa terpuruk dan Hosu akan menjadi orang yang lebih baik lagi untuk Miji.